Sudah 2 tahun lebih pandemi COVID-19 ini berlangsung. Diketahui bahwa virus ini sangat mudah menular dan cepat penularannya. Sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan ada yang disebut PSBB dan PPKM. Akibat dari adanya kebijakan ini, yakni PSBB dan PPKM, kegiatan imunisasi di beberapa daerah tidak efisien. Padahal kita tahu bahwa imunisasi ini sangat penting bagi anak guna untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kewajiban menjaga jarak atau physical distancing berdampak terhadap kegiatan imunisasi untuk bayi dan anak-anak. Menurut surat edaran Kementerian Kesehatan, pemberian vaksin melalui pos pelayanan terpadu bisa ditiadakan jika physical distancing sulit dilakukan. Petugas kesehatan kini harus mendatangi tempat tinggal bayi dan anak-anak yang harus diimunisasi satu persatu. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Sekar Langit dan Siti Rukaya. Sekar Langit adalah ibu dari Denmas Saka Bahari, seorang bayi berusia 8 bulan di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum masa pandemi, Sekar rutin membawa Denmas ke rumah sakit atau posyandu di dekat tempat tinggal mereka untuk melakukan imunisasi. Namun, saat pandemi COVID, tidak ada lagi kegiatan posyandu. Jika ingin ke rumah sakit, Sekar merasa ragu mengingat adanya himbauan untuk tidak ke rumah sakit jika tidak dalam kondisi darurat. Akhirnya, demi imunisasi anak, Sekar memilih ke rumah vaksin. Kendala yang ia alami yakni pembayaran yang lebih sulit dibandingkan jika di rumah sakit. Bukan hanya masyarakat saja yang terkena dampak dari COVID, tetapi juga petugas kesehatan, seperti yang dialami oleh Siti Rukaya, seorang bidang di lereng Gunung Kawi, daerah Malang. Karena pandemi, ia kesulitan untuk membuka posyandu. Padahal targetnya anak dan bayi yang berusia di bawah 3 tahun harus diimunisasi. Namun, di Desa Balesari, Kecamatan Ngajong, hanya sekitar 80% balita yang mendapatkan imunisasi tepat waktu. Untuk mempertahankan tingkat imunisasi dalam situasi pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah perlu segera membuat program mitigasi untuk memastikan bahwa layanan imunisasi akan tetap dapat diakses sepenuhnya melalui pusat kesehatan. Wilayah yang jauh dari jalur yang sulit tidak mematahkan semangat dan keinginan Rukaya. Ia bekerja sama dengan kader posyandu untuk melakukan kunjungan ke rumah bayi untuk imunisasi agar semua bayi bisa diimunisasi tepat waktu. Karena pemberian vaksin tepat waktu penting dilakukan seperti vaksin wajib untuk bayi usia 0-6 bulan untuk mencegah penyakit campak, polio, radang otak, dan lain sebagainya. Kita perlu menyadari bahwa fungsi pencegahan vaksin tersebut bukan hanya terjadi saat vaksin saja, namun berpengaruh seumur hidup. Adapun tanggapan saya mengenai kasus ini, menurut saya, hal seperti ini memang sering terjadi di masa pandemi ini, di mana kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini guna mencegah penularan COVID yang kian semakin meningkat. Akan tetapi, kita harus tetap memperhatikan dan melaksanakan imunisasi secara rutin, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak. Saya salut sama Ibu Rukaya yang rela untuk mendatangi rumah warga satu persatu untuk memberikan pelayanan imunisasi kepada anak-anak, dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Menanggapi permasalahan tersebut, menurut saya, permasalahan seperti itu memang kerap kali terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita dituntut untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Semuanya bukan tanpa alasan, tentu saja untuk melindungi kita dari virus COVID-19, sehingga pembuat kebijakan juga tidak bisa disalahkan. Terkait dengan imunisasi, saya rasa memang harus tetap mendapatkan perhatian dan dilaksanakan, meski di tengah pandemi, karena ini merupakan suatu hal yang juga sangat penting untuk melindungi anak dari penyakit. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rukaya dan Sekar, yang tetap mengusahakan imunisasi di tengah pandemi. Saya rasa itu adalah salah satu langkah yang mulia dan tepat.
agar anak bisa mendapatkan imunisasi tepat waktu, mengingat dampak buruk yang akan ditimbulkan jika imunisasi tidak dilakukan. Saya beranggapan bahwa imunisasi dasar lengkap pada anak sangat penting untuk diberikan pada era pandemi saat ini. Kekhawatiran virus corona tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak memberikan imunisasi kepada anak. Orang tua harus memanfaatkan kesempatan dengan baik agar imunisasi yang diberikan kepada anak tidak mengalami keterlambatan dan dapat terhindar dari penyakit menular. Istilah jemput bola yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan mengunjungi secara langsung rumah bayi atau anak menjadi salah satu upaya untuk memberikan imunisasi tanpa melupakan protokol kesehatan. Tanggapan saya tentang imunisasi di masa pandemi, yaitu pemerintah harus mengupayakan bagaimana caranya agar imunisasi tetap berjalan dengan semestinya, karena imunisasi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak maupun bayi. Tanggapan saya tentang imunisasi di masa pandemi yaitu untuk mempertahankan tingkat imunisasi dalam situasi pandemi ini. Pemerintah pusat dan daerah perlu segera membuat program mitigasi untuk memastikan bahwa layanan imunisasi akan tetap dapat diakses sepenuhnya melalui pusat kesehatan. Pendapat saya tentang kasus tersebut yaitu sebelum imunisasi anak harus diperiksa kesehatannya apakah dia sehat atau dia sedang sakit demam, flu, dan batuk. Kalau anak lagi flu, alangkah baiknya imunisasinya ditunda sampai anak beneran sehat. Setiap selesai imunisasi anak pasti demam. Maka dari itu ibu harus cek suhu badan anak dan ketika mulai panas berikan obat penurun panas dan bayi harus sering diberi ASI. Ketika anak mulai panas, baju yang dipakaikan itu baju tipis karena anak yang diberi ASI biasanya demamnya cukup sehari. Berbeda dengan anak yang suffer, demamnya bisa sampai 30 hari baru turun. Menurut saya, selain menjaga kewajiban menjaga jarak dan protokol kesehatan yang ketat, pandemi juga telah menghambat pemerintah untuk memberikan edukasi seputar imunisasi kepada masyarakat. Terlebih lagi bagi orang tua baru yang memiliki anak, di mana mereka belum terlalu paham mengenai imunisasi. Secara tidak langsung, dengan melakukan kunjungan ke rumah bayi untuk imunisasi seperti yang dilakukan oleh Rukaya, juga menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya imunisasi yang dilakukan secara tepat waktu.